Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang penuh makna dan berkah, yaitu tentang sejarah air Zam-Zam, air yang tidak hanya terkenal di kalangan umat Islam tetapi juga menyimpan berbagai keajaiban dan misteri. Air Zam-Zam, sumur yang terletak di kota suci Makkah, memiliki sejarah panjang yang penuh keberkahan. Menurut tradisi Islam, air ini muncul ketika Nabi Ismail dan ibunya, Siti Hajar, berada di padang pasir yang keras. Dari situ, Allah memberikan mukjizat berupa sumur Zam-Zam yang hingga hari ini tetap mengalir tanpa pernah habis. Namun, tahukah Anda bahwa air Zam-Zam tidak hanya sekadar air biasa? Mengandung zat nutrisi, memberikan kesehatan, serta membawa keberkahan baik secara spiritual maupun duniawi. Banyak ulama dan orang-orang yang ikhlas meminumnya mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Mari kita telusuri kisah inspiratif ini, memahami keajaiban air Zam-Zam, dan menguak manfaat yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga aspek hati dan jiwa. Ikuti terus perjalanan kita di Cahaya Kisah Islami. Hanya di sini, tempat kita mengeksplorasi kisah-kisah penuh makna dalam Islam. Sejarah mengenai keberadaan air Zam-Zam memiliki keterhubungan yang kuat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di masa lalu. Meskipun usianya telah mencapai ribuan tahun, air Zam-Zam tetap menjadi sumber kehidupan yang penting bagi jutaan jemaah yang melakukan ibadah haji. Istilah Zam-Zam berasal dari bahasa Arab yang berarti melimpah atau banyak. Nama ini umumnya merujuk pada sumber mata air yang memancar akibat injakan dari Nabi Ismail. Terletak di sekitar Ka'bah, mata air ini tidak pernah kering dan telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah dan manfaat dari air Zam-Zam? Keberadaan sumur Zam-Zam bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang menikahi Siti Hajar atas permintaan Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Pada waktu itu, Sarah sudah berusia lanjut tetapi belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, yang diberikan sebagai hadiah dari Raja Mesir. Pada awalnya, Nabi Ibrahim tidak langsung menyetujui permintaan tersebut, tetapi setelah dibujuk secara terus-menerus oleh Sarah, akhirnya Nabi Ibrahim bersedia untuk menikahi Hajar. Setelah menikah, Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kehadiran Ismail menimbulkan kecemburuan pada Sarah, sehingga ia meminta Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan anaknya dari pandangan Sarah. Melalui petunjuk Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dan bayinya di sebuah lembah yang sepi, tandus, dan jauh dari pemukiman penduduk. Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah tersebut, membawa Hajar dan Ismail ke tempat yang ditentukan dan meninggalkan mereka dengan bekal berupa air dan kurma. Baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar menerima perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Siti Hajar kemudian mulai menyesuaikan diri untuk hidup di tempat tersebut, meskipun pada akhirnya bekal air yang dibawa mulai habis. Ketika Ismail menangis karena kehausan dan kelaparan, Siti Hajar menjadi panik. Dengan insting seorang ibu, ia mulai berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, mencari air atau makanan tetapi tidak menemukannya. Dalam kondisi putus asa, Siti Hajar kembali mendekati Ismail yang masih menangis. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Ketika Ismail menendang-nendang kakinya, air memancar keluar dari tempat tersebut. Siti Hajar segera memberikan air tersebut kepada Ismail. Air tersebut kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam dan hingga sekarang masih ada, menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Mata air Zam-Zam bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga simbol keimanan dan kepasrahan kepada Allah. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kesabaran, ketekunan, dan penyerahan diri kepada petunjuk Allah dapat membawa mukjizat. Bahkan setelah ribuan tahun, air Zam-Zam tetap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan umat Islam yang melakukan ibadah haji di Masjidil Haram. Dalam konteks ini, air Zam-Zam bukan hanya dipandang sebagai sumber air biasa, tetapi juga sebagai simbol keberkahan, kesabaran,
dan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat bahwa air Zam-Zam tidak pernah kering hingga saat ini, hal ini menjadi keajaiban yang menginspirasi banyak orang tentang kesabaran, pengorbanan, dan keimanan kepada Allah. Dengan segala manfaatnya, air Zam-Zam juga seringkali digunakan untuk berbagai kebutuhan ritual ibadah. Tidak hanya diminum untuk mengobati haus, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai prosesi ritual Islam. Banyak jemaah haji membawa air Zam-Zam kembali ke negara masing-masing sebagai simbol keberkahan dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan air Zam-Zam juga menunjukkan bagaimana komunikasi antara manusia dengan petunjuk Allah dapat menciptakan hal-hal luar biasa. Bahkan di lingkungan tandus, keajaiban muncul sebagai wujud cinta Allah kepada para hambanya. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail adalah contoh nyata dari kesabaran, pengorbanan, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, sejarah air Zam-Zam bukan hanya tentang sumber mata air yang melimpah, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang mengandung pelajaran tentang kesabaran, takdir, pengorbanan, dan keimanan. Air Zam-Zam adalah simbol keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengalir hingga saat ini, menjadi sumber kehidupan bagi umat Islam di seluruh dunia, baik bagi jemaah haji maupun bagi mereka yang memiliki ikatan spiritual dengan tempat tersebut. Dengan pengetahuan tentang sejarah air Zam-Zam, kita diingatkan tentang pentingnya kesabaran, penyerahan diri kepada Allah, dan keberanian untuk mengikuti petunjuk-Nya. Sebuah pengalaman spiritual yang berawal dari sebuah lembah tandus di zaman Nabi Ibrahim kini menjadi pusat perhatian jutaan umat Islam yang datang untuk menunaikan ibadah haji, menunjukkan bahwa keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berakhir dan dapat hadir di mana saja dan kapan saja. Manfaat dan keutamaan air Zam-Zam. 1. Mengandung zat antimikroba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa negara seperti Eropa dan Saudi Arabia, ditemukan fakta bahwa air Zam-Zam mengandung zat fluorida dalam jumlah signifikan. Fluorida memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang efektif dalam membunuh kuman. Dengan kata lain, air Zam-Zam memiliki efek serupa seperti produk antiseptik atau obat, yang membuatnya efektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Kandungan zat ini membuat air Zam-Zam bukan hanya sumber hidrasi, tetapi juga memiliki manfaat tambahan untuk kebersihan tubuh dan lingkungan. Sebagai contoh, di lingkungan yang sering berhubungan dengan kotoran atau debu, keberadaan fluorida dalam air Zam-Zam dapat memberikan perlindungan tambahan dari infeksi. 2. Membantu proses penyembuhan kanker. Selain kandungan antibakteri, air Zam-Zam juga memiliki komponen mineral seperti sodium dan potasium dalam jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan air keran biasa maupun air dari pompa. Komponen-komponen ini membantu tubuh dalam proses detoksifikasi dengan mengeluarkan zat beracun. Sebagai hasilnya, air Zam-Zam dapat membantu mempercepat proses pemulihan bagi penderita kanker. Sodium dan potasium memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, meningkatkan fungsi organ, serta membantu sel-sel tubuh memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi akibat pengobatan kanker. Dengan konsumsi air Zam-Zam secara teratur, tubuh dapat mengalami proses regenerasi lebih cepat, menghilangkan racun, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. 3. 1 tetes air Zam-Zam setara dengan 1000 tetes air biasa. Keunikan lain dari air Zam-Zam adalah fakta bahwa setiap tetes air Zam-Zam memiliki kandungan yang setara dengan 1000 tetes air biasa. Hal ini telah terbukti melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sejumlah peneliti. Dengan konsentrasi mineral dan zat aktif yang tinggi, air Zam-Zam tidak hanya dapat menjaga kesehatan tetapi juga memberikan efek yang jauh lebih efektif dibandingkan air biasa. Kandungan nutrisi dalam setiap tetes air Zam-Zam membantu tubuh menyerap zat-zat esensial dengan cepat dan efektif, memberikan manfaat kesehatan yang optimal. 4. Memperkuat sel-sel tubuh manusia. Air Zam-Zam tidak hanya berfungsi sebagai sumber hidrasi, tetapi juga dapat membantu memperkuat sel-sel dalam tubuh manusia. Hal ini dijelaskan oleh Knut Pfeiffer,
seorang ilmuwan dari Jerman yang menjabat sebagai kepala pusat medis terbesar di Munich. Menurut Pfeiffer, air Zam-Zam memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sel-sel tubuh manusia. Dengan nutrisi dan mineral yang terkandung di dalamnya, air Zam-Zam membantu proses pembentukan sel baru, memperbaiki jaringan, dan meningkatkan daya tahan sel dari kerusakan. Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam dapat menjadi media alami untuk meningkatkan vitalitas dan kebugaran tubuh, serta mendukung proses regenerasi sel yang optimal. 5. Memperkuat tulang dan gigi. Salah satu keutamaan air Zam-Zam adalah kandungan kalsiumnya yang sangat tinggi. Kalsium merupakan komponen penting dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tulang serta gigi. Mengonsumsi air Zam-Zam dapat membantu memperkuat tulang dan gigi, menjaga struktur tulang yang sehat, serta mencegah kerusakan gigi. Selain kalsium, air Zam-Zam juga mengandung fluorida dalam konsentrasi tinggi. Fluorida ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar kalsium dalam tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan memberikan perlindungan tambahan untuk gigi. Dengan kombinasi kalsium dan fluorida, air Zam-Zam tidak hanya bermanfaat untuk tulang dan gigi tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh. Air Zam-Zam memiliki berbagai nama yang masing-masing memiliki makna khusus dan menunjukkan aspek keistimewaan serta manfaat yang terkandung dalam air tersebut. Berikut penjelasan mengenai nama-nama lain dari air Zam-Zam beserta maknanya. 1. Afiyah. Air Zam-Zam disebut sebagai afiyah, yang berarti kesehatan atau penyehatan tubuh. Dengan kata lain, air ini dapat memberikan kesegaran dan membantu proses pemulihan kesehatan seseorang. Dengan mengonsumsi air Zam-Zam, seseorang dapat menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. 2. Ashimah. Dalam bahasa lainnya, air Zam-Zam disebut ashimah, yang berarti pelindung atau pembebas. Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam dapat memberikan perlindungan dari berbagai bahaya serta membebaskan individu dari masalah dan kesulitan, baik secara fisik maupun spiritual. 3. Aunah. Nama lain dari air Zam-Zam adalah Aunanah, yang berarti pertolongan. Hal ini mencerminkan bahwa air Zam-Zam dapat menjadi sarana untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengonsumsinya dengan niat tulus dapat mendatangkan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan yang tidak terduga. 4. Barakah. Air Zam-Zam dikenal sebagai barakah, yang berarti keberkahan. Mengonsumsi air ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhirat. 5. Barah. Nama, barah, berarti kebaikan. Air Zam-Zam memiliki khasiat yang membawa kebaikan kepada individu, memberikan manfaat positif baik secara fisik, mental, maupun spiritual. 6. Buhira. Dalam bahasa lain, air Zam-Zam disebut sebagai bushra, yang berarti berita gembira. Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam dapat membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. 7. Dia. Air Zam-Zam juga disebut sebagai jiyat, yang berarti curahan pertolongan. Sebagaimana maknanya, air Zam-Zam dapat menjadi sumber pertolongan, baik dalam hal masalah kesehatan, kesabaran, maupun kehidupan spiritual. 8. Hafiratu Abdil Muthalib. Nama, Hafiratu Abdil Muthalib, berarti galian Abdul Muthalib. Hal ini merujuk pada legenda bahwa sumur Zam-Zam pertama kali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Hal ini menegaskan sejarah panjang dan keistimewaan air Zam-Zam. 9. Haramiyah. Dalam konteks yang lebih dalam, air Zam-Zam disebut sebagai haramiyah, yang berarti kemuliaan. Mengonsumsi air ini mencerminkan kemuliaan spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat. 10. Hazmah Jibril. Air Zam-Zam disebut sebagai Hazmah Jibril, yang berarti hentakan Jibril. Ini mengacu pada kepercayaan bahwa air Zam-Zam muncul sebagai hasil dari interaksi antara malaikat Jibril dan sumur tersebut, yang menunjukkan aspek spiritual yang dalam.
11. Kafiyah. Nama, kafiyah, berarti mencukupkan atau penyukup. Air Zam-Zam dapat memenuhi semua kebutuhan hidrasi dan kesehatan, serta memberikan kecukupan bagi tubuh. 12. La tunzafu wa la tuzamu. Dalam istilah lainnya, air Zam-Zam disebut la tunzafu wa la tuzamu, yang berarti tidak pernah habis dan tidak tercela. Air ini tidak pernah habis meskipun diambil berkali-kali, serta tidak pernah mengalami pencemarannya. 13. Marwiyah. Nama, Marwiyah, berarti yang mengalir. Air Zam-Zam memiliki aliran yang terus-menerus tanpa henti, memberikan kesegaran tanpa batas bagi orang yang meminumnya. 14. Emyunisah. Dalam istilah lain, air Zam-Zam disebut emyunisah, yang berarti menyenangkan atau menghibur. Mengonsumsi air Zam-Zam memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi hati, tubuh, dan pikiran. 15. Muffadah. Nama, Muffadah, berarti tebusan. Mengonsumsi air Zam-Zam dapat menjadi tebusan dari kesalahan dan dosa, serta sarana pembersih hati dan pikiran dari segala hal negatif. 16. Mugziyah. Dalam konteks lainnya, air Zam-Zam disebut mugziyah, yang berarti mengandung gizi. Air Zam-Zam memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, yang membantu tubuh mendapatkan energi dan kesehatan. 17. Naafi'ah. Nama lain air Zam-Zam adalah Naafi'ah, yang berarti bermanfaat. Mengonsumsi air ini memberikan manfaat yang signifikan baik untuk kesehatan fisik maupun mental. 18. Sayyidah. Air Zam-Zam disebut sebagai Sayyidah, yang berarti penghulu. Hal ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam merupakan sumber kehormatan dan keutamaan yang memiliki derajat tinggi di antara semua sumber air lainnya. 19. Syafiyah. Nama, Syafiyah, berarti bersih. Mengonsumsi air Zam-Zam memberikan kebersihan spiritual, mental, dan fisik, menjaga kesucian dan kesehatan tubuh. 20. Sikayatul Hajj. Air Zam-Zam dikenal sebagai Sikayatul Hajj, yang berarti minuman jemaah haji. Air ini menjadi simbol penting dalam perjalanan ibadah haji, memberikan pengalaman spiritual yang mendalam dan kesucian. Dalam sebuah riwayat yang terkenal, air Zam-Zam memiliki peran penting dalam membersihkan hati Muhammad SAW. Setelah melewati perjalanan panjang di Sirat, seseorang akan meminum air Zam-Zam, yang kemudian membuat keringat mereka lebih harum daripada kesturi. Hati mereka terbebas dari kebencian, kedengkian, dan pengkhianatan, serta membawa ketenangan dan kedamaian, yang memungkinkan mereka untuk masuk ke surga. Menurut penafsiran Asy-Syaukani, hadis Rasulullah tentang air Zam-Zam menunjukkan bahwa manfaat air ini tergantung pada niat dan tujuan orang yang meminumnya. Ini berarti bahwa setiap individu dapat mendapatkan manfaat sesuai dengan tujuan yang diinginkan, baik untuk aspek kehidupan duniawi maupun spiritual. Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir menyebutkan bahwa banyak ulama meminum air Zam-Zam untuk berbagai tujuan, dan mereka mendapatkan manfaat sesuai niat mereka. Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam bukan hanya sumber hidrasi, tetapi juga sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, istri Rasulullah SAW, Aisyah, sering membawa air Zam-Zam sebagai oleh-oleh setiap kali melakukan perjalanan ke Makkah. Ini menunjukkan betapa air Zam-Zam dihargai sebagai simbol kesucian, kesehatan, dan berkah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjalanan kita mengenal sejarah air Zam-Zam, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk umat Islam di Makkah. Sebuah sumur yang tidak pernah kering, sumber kehidupan, serta simbol keberkahan yang membawa banyak manfaat bagi siapa saja yang meminumnya dengan niat ikhlas. Air Zam-Zam bukan hanya sekadar sumber air, tetapi juga simbol kekuatan, kesabaran, dan pengorbanan. Kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail mengajarkan kita tentang kepasrahan, kesabaran, serta pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dapat meningkatkan keimanan kita, memupuk kesabaran, serta membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan pernah lupa bahwa setiap hal dalam Islam, termasuk keberadaan air Zam-Zam, selalu penuh hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Cahaya Kisah Islami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua, mengisi hati kita dengan kebaikan, serta memberikan kita berkah yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya.